is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. And there is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita mau leluasa, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan leluasa, dengan bahagia. Mari saudara-saudara dimanapun berada, ayo mari kita sukacita, karena hari ini hari yang sukacita. Come on. Raja mulia, yes Lord, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, yes, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Come on. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Raja mulia, come on. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan semua sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. 3, 2, 1, come on. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang
selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenang bagi Raja mulia, Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yes, mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, Allah pemenang, Raja yang mulia. Yes Lord, You're awesome Lord. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyambut perjamuan dengan Kristus Yesus, mengingat kematian Dia di kayu salib, menyelamatkan kita semua, kita mau angkat satu lagu worship. Tuhan, Kau juru selamat kami. Sungguh mulia dan sempurna pengorbananmu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Walau kami berjalan dalam lembah kelaman sekalipun Tuhan. Oh, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan
besar setiamu Tuhan di hidup Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada saat ini mari kita persiapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan roti ini dan dengan minum dari cawan ini. Inilah kebiasaan yang baik yang kita perlu lakukan. Kenapa, Saudara? Semakin sering kita lakukan, semakin baik. Ya, Saudara bisa lakukan bersama-sama. Kalaupun Saudara membutuhkan di minggu depan atau kapan, bisa Saudara lakukan ini. Kenapa? Karena seringkali kita lupa akan pengorbanan Yesus. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan biarlah waktu kita makan roti dan minum cawan ini, kuasa kebangkitan Yesus bisa naik, Saudara. Ya, bukan dari luar, tapi dari dalam itu, Saudara. Untuk kita bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan. Mari, Saudara, kita mau melakukan apa yang Yesus lakukan, Saudara. Juga diajarkan oleh Paulus pada hari-hari akhir. Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku, dan makanlah ini dan ingatlah akan aku. Mari kita mengingat pengorbanan Yesus. Dia telah berkorban bagi kita. Dia tidak berdosa. Dia mengambil semua dosa kita, supaya kita, Saudara, bisa mempunyai hubungan dengan Bapa. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum cawan ini. Angkat tangan Saudara pada saat ini. Bersyukur bahwa cawan inilah cawan perjanjian baru yang menerangkan oleh darah Yesus. Dan waktu kami minum, semua kebodohan, kemiskinan, ketidakmengertian, kutuk, sakit, penyakit, perpisahan dari kebenaran dipulihkan oleh Tuhan. Ada kesempatan yang baru. Kalau Saudara pada saat ini juga sakit, aku ucapkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus engkau telah disembuhkan, oleh darahnya engkau telah ditebus. Mari kita minum bersama-sama. Ada kuasa pada saat ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan Saudara mengucap syukur untuk pemulihan yang Tuhan lakukan. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami telah dipulihkan hubungan kami dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kuasa Roh Kudus yang pada saat dicurahkan. Terima kasih kami boleh mengatakan, yang lemah mengatakan kami kuat, yang miskin mengatakan kami kaya, yang sakit mengatakan aku sembuh, ya, yang hancur mengatakan aku dipulihkan, yang tidak punya pengharapan mempunyai pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur melalui perjamuan kudus ini. Amin dan amin. Bapa, keinginan kami adalah untuk mengenal Engkau Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi Tuhan. We desperate of your touch of heaven. Thank you Lord. Jesus, all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I'm desperate of the touch of heaven. Oh Lord, we worship you Lord, and we adore your name. Oh Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Kaulah yang kami rindukan, setia
setiap saat Kau bekerja. Kami berserah kepadamu Tuhan, padamu, hanya padamu Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Oh, thank you Jesus. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can do. Jesus, have your way in me now. Oh, Jesus, we want to know you, Lord. Oh, Jesus, all we want is you, Lord. All we want is you, Lord. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Na 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 na. Oh, all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Benar Tuhan, sungguh kerinduan kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Percaya Tuhan, lebih baik Tuhan satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari tempat lain Bapa. Tuhan, we want to be desperate Tuhan. We desperate of you Lord. Kami haus akan Kau Bapa. Bapa, penuhilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber air hidup itu Bapa. Engkau sumber air hidup itu yang mengalir dan menyegarkan jiwa kami dan dahaga kami. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan,
Bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Engkau Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Bapa, kami Tuhan mau Tuhan hidup kami Tuhan hanya untuk melayani Engkau Tuhan. Biar nama Engkau ditinggikan di atas segala-galanya Bapa. Bapa, hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, yang kami siap mendengar. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, kita ingin mendengarkan sharing firman, sharing persembahan yang akan dibawakan oleh Saudari Rulia. Selamat mendengarkan dan selamat memberi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai memberi dari Raja Daud. Raja Daud sampai dengan akhir hidupnya dia mau memberikan yang terbaik untuk Allah. Kita tahu bahwa kerinduan dari Daud ialah membangun rumah kediaman Allah, rumah kediaman bait Allah untuk Tuhan yang sangat dikasihinya. Dan di hari-hari menjelang ia berpulang, Daud memberi pesan kepada Salomo. Pesan pertama ialah ia minta Salomo untuk mengenal Allah dengan segenap hati, untuk bergaul intim dengan Allah. Kemudian yang kedua, dia memberi pesan kepada Salomo mengenai pembangunan bait Allah. Jadi Salomo selain mewarisi kerajaan Israel, dia juga diberi tugas khusus yaitu untuk membangun bait Allah. Dan bukan hanya pesan aja, Daud sudah mempersiapkan semua bahan, semua hal-hal yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah. Mulai dari rencana detail perbangunan ruangannya, ornamennya. Ternyata Allah juga sudah memberitahukan mengenai hal itu kepada Daud. Saya kira awalnya itu waktu saya baca di Alkitab, kalau Salomo itu yang merancang semua bait Allah. Tapi ternyata Daud sudah memberitahukan planning mengenai bangunan bait Allah itu beserta ornamen-ornamennya kepada Salomo sebelum ia meninggal dunia. Bukan hanya denahnya atau master plan-nya, Daud juga sudah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah. Dan bahan-bahan yang Daud persembahkan untuk Allah bukan bahan-bahan yang biasa. Dia memberikan yang terbaik. Dia menyumbangkan dari harta miliknya sendiri emas. Kalau saya lihat di terjemahan New Living Translation, emasnya 112 ton. Perak 262 ton. Belum termasuk harta-harta lain yang dia kumpulkan selama ia berperang dengan kerajaan-kerajaan lain dan menjarah harta mereka. Saya jadi merasa luar biasa ya, merasa kagum dengan Daud ya. Sampai akhir hidupnya cintanya kepada Tuhan itu tidak luntur. Dia tetap mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Daud punya hubungan yang sangat intim dengan Allah. Kita baca di dua ayat, 1 Tawarikh 29 ayat 14 dan kemudian yang kedua ayat 17. Kita baca ayat 14 dulu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud mengakui bahwa semua harta benda berharga yang dia miliki itu asalnya dari Tuhan. Itu dari Allah yang memberi, yang mengaruniakan itu kepada Daud dan kepada bangsa Israel. Sehingga dia tidak sombong, dia tidak merasa bahwa itu adalah hartanya sendiri. Karena dia merasa itu adalah pemberian Allah, maka dia dengan sukarela dan dengan sukacita mengembalikan itu kepada Allah. Dan tindakan Daud itu menginspirasi juga pemimpin-pemimpin Israel lain juga untuk mempersembahkan persembahan untuk bait Allah. Jadi tindakan kita, pemberian kita itu bisa menginspirasi orang lain untuk juga memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-17, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Daud menyadari bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengetahui hati kita. Dan Allah hanya berkenan kepada persembahan yang kita berikan dengan ketulusan.
dengan sukarela dan dengan sukacita. Ada satu hal yang tidak dapat diwariskan Daud kepada Salomo. Dia bisa mewariskan kerajaan, dia bisa mewariskan istana, tapi ada satu hal yang tidak bisa dia wariskan kepada Salomo, yaitu keintiman dengan Allah. Meskipun Daud sudah berpesan kepada Salomo untuk mengikuti Allah dengan segenap hati, tapi kita lihat di akhir hidupnya Salomo berpaling dari Allah, berbeda dari teladan yang diberikan oleh Daud. Kita lihat bahwa dalam kehidupan Daud, mulai dari awal dia mengenal Allah, dari dia diangkat sampai dia berjuang sampai dikejar-kejar Saul sampai akhirnya menjadi raja, kemudian dia jatuh dalam dosa, dikejar-kejar anaknya, kemudian dipulihkan lagi. Itu yang membentuk keintiman Daud dengan Allah. Sama juga dengan kita semua. Dalam kondisi apapun kita, kalau kita sedang dalam kondisi yang sedang kurang ideal, kita tetap berpegang pada Allah. Kita mau belajar seperti Daud untuk tetap bertambah intim dengan Allah. Dan sehingga sepanjang hidup kita mau memberikan yang terbaik untuk Allah. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Bapak. Sama seperti Daud Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Bukan karena kami terpaksa atau karena rutinitas, tapi karena kami sangat-sangat mengasihi Engkau Bapa. Biarlah Tuhan pemberian kami ini bisa memberkati banyak orang Tuhan, dan bisa menginspirasi Tuhan untuk orang-orang lain untuk juga memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Halo, selamat berjumpa kembali. Saya dengan Joshua Winarta dari Sitri Victory Taman Anggrek Residen. Senang untuk bisa bertemu, dan kembali saya mengatakan salam damai sejahtera, salam sehat, salam semangat. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap saudara, memperlebar daerah teritorinya, menjauhkan dari segala penyakit, dan tangan Tuhan menyertai saudara. Itu doa kami. Dan pada hari ini juga saya mau menyampaikan satu pesan yang selama seminggu lebih itu saya lagi merenungkan mengenai soal Daniel. Dan memang kebetulan juga kita sedang banyak mengambil doa puasa Daniel, puasa yang tidak makan sedap-sedap, hanya makan sayuran dan buah-buahan, dan belajar sebenarnya dari kitab Daniel. Nah, tema saya pada hari ini adalah mengenai purpose in heart, atau dalam bahasa Indonesia adalah ketekatan, determination. Nah, kita bisa belajar bagaimana Daniel itu setia kepada Tuhan. Dan sudah pasti Tuhan setia kepada Daniel, orang yang masih muda, yang dipilih, diangkut oleh pasukan Babilonia dari Yehuda ke Babel. Daniel bersama dengan orang-orang Yehuda lainnya diangkut di sana. Dan ada banyak tantangan yang Daniel hadapin, dan ini saya pikir sangat-sangat relevan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Dan saya mau katakan juga, banyak sekali kemalangan atau petaka yang orang benar itu hadapi, tapi Tuhan bisa membebaskan semuanya dari petaka atau hal-hal yang jahat. Itu dari Mazmur 34 ayat 20 sebagai pembukaannya. Jadi hal yang malang terjadi kepada orang Yehuda karena mereka memang Raja Yehuda itu menjauh dari Tuhan, sampai akhirnya Tuhan sengaja membawa mereka ditawan, dibawa ke Babilonia supaya mereka bisa boleh kembali sama Tuhan. Dan orang-orang yang tertawan ini banyak sekali orang-orang muda dari golongan bangsawan, dari golongan keturunan raja yang sengaja dipilih oleh Raja Babel supaya mereka bisa mengerti dan melayani Raja Babel di sana. Nah, konteksnya dari Daniel 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Izinkan saya bacakan kemudian ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Di dalam bahasa Inggrisnya, for Daniel purpose in his heart not to defile himself. Terjemahan lain mengatakan for Daniel determined in his heart. Ya. Dalam terjemahan lain mengatakan bahwa Daniel itu telah bertekad bulat, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan berketetapan
untuk tidak mengotori dia dengan makanan-makanan yang disediakan bagi mereka, orang-orang muda itu. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Lihat, gara-gara keputusan, ketekatan dia, bahkan supervisor dia, pemimpin pegawai istana itu bisa punya favor. Jadi saudara bisa dapatkan favor dari orang-orang yang gak kenal Tuhan, apakah itu atasan saudara atau tempat kerja. Itu kalau kita punya ketetapan hati untuk mengikuti Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini, kata Daniel, selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi dia nggak makan makanan yang biasa dimakan oleh raja dan nggak minum anggur di situ. Ayat 13, sudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Tolak ukurnya kelihatan di situ ya. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat 15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka, yaitu Daniel dan teman-temannya, 3 temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ternyata jauh lebih baik daripada mereka-mereka yang lain, bahkan kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Dahsyat. Saya mau katakan kesetiaan Daniel kepada Allah itu luar biasa. Sewaktu Daniel menghadapi situasi atau keadaan sulit. Kenapa? Pertama-tama, Daniel itu bisa menghadapi resiko mengenai posisinya atau jabatannya. Nah, Daniel ini dipilih daripada orang-orang anak muda yang lainnya untuk melayani di istana Raja Babel. Nah, kalau dia buat keputusan seperti itu dia bisa kehilangan jabatannya dan dia bisa satu mati, atau kedua dia bisa menjadi budak pekerjaan yang kasar. Itu yang pertama-tama, risiko daripada ketetapan hati dia. Yang kedua, Daniel juga mempertaruhkan posisi, ya, dikatakan sewaktu dia memutuskan untuk tidak mengotori dirinya, yaitu nyawanya orang lain. Jadi dia mempertaruhkan nyawanya orang lain. Maksudnya siapa nyawa orang lain? Itu pemimpin pegawai istana yang dia pertaruhkan. Ya, karena orang bisa saja berpikir, loh, ini kok anak buahmu ngatur-ngatur kamu. Bisa aja kan? Nggak senang, loh, kamu kelihatan nggak berwibawa. Seperti itu. Dan bisa. Tapi puji Tuhan dikatakan kepala pegawai istana itu memberikan perkenaan kepada Daniel dan dia mau mendengarkan apa yang Daniel katakan. Yang berikutnya lagi, resiko yang dihadapin adalah Daniel bisa membuat orang-orang Israel lainnya yang diangkut bisa mengalami kesusahan gara-gara Daniel. Yang lainnya bisa dicambuk, disesat dan jadi budak. Sudah, itu luar biasa. Nah, ingat Musa, saudara, kalau Anda baca dalam Keluaran 5 ayat 11, waktu Musa diminta oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel, dan Musa taat, ya, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di padang gurun, dan dia beritahu orang Israel bahwa Tuhan Allah, ya, Elohim, pencipta langit dan bumi ini mau membebaskan orang-orang Israel daripada pekerjaan mereka sebagai budak yang membuat batu bata, ya, untuk piramida, untuk istana-istananya Firaun. Dan orang Israel begitu senang mendengar, akhirnya doa kami dijawab Tuhan. Tapi ternyata kita mencatat di dalam Keluaran 5 ayat 11, orang Israel itu malah diperberat risikonya atau keadaannya, disuruh mencari jerami. Selain membuat bata aja pekerjaannya nggak turun, tapi dikasih pekerjaan double. Sehingga orang-orang Israel jadi sebal, jadi kesal sama Musa. Nah, ini yang bisa terjadi kepada orang-orang Israel yang lain, orang-orang Yehuda yang lainnya tuh di Babelonia gara-gara Daniel tuh berketetapan seperti itu. Jadi ada dampaknya, ada sebab dan akibatnya. But Daniel berketetapan dalam hatinya untuk setia kepada Tuhan, dan memang itu memberikan dampak bagi generasinya yang baik, saudara, bukan yang buruk tapi yang baik, dan juga untuk generasi-generasi berikutnya dan juga bagi generasi kita, saudara. Luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan itu sekarang itu dampaknya itu pada kekekalan luar biasa. Jangan anggap, oh ini saya hal yang biasa. Tidak, saudara. Jadi untuk ikut Tuhan, untuk setia pada Tuhan, nggak terjadi kebetulan begitu aja. Diperlukan yang namanya itu komitmen dan pengorbanan. Dan izinkan saya mengenai soal definisi daripada tekad, ya, untuk dia terus berkomitmen. Definisi daripada determination atau tekad adalah having made a firm decision, being resolved and not to change it. Jadi membuat keputusan yang kuat dan menjadi yakin untuk nggak merubahnya. Itu adalah satu tekad. Jadi mulai dengan keputusan,
untuk terus ikut sama Tuhan dan keputusan berat untuk nggak potong jalan. Karena seringkali orang tuh mau potong jalan ya kalau dicoba-cobai. Saudara masih ingat nggak, saudara? Ya, ada satu reklame belum lama di TV itu, ada orang naik motor tuh, kalau nggak ada polisinya, ya pada nggak boleh belok, ada perboden, dia belok gitu. Tapi ada polisinya dia taat. Dengan kata lain, orang taat itu kalau ada yang ngawasinya. Nah, tapi nggak dengan Daniel. Ya, Daniel dia nggak masalah ada orang sekitar apa enggak, dia berketetapan untuk tidak mengotori dirinya dengan makanan seperti itu. Itu luar biasa, saudara. Ya. Dan yang namanya komitmen itu ada setelah buat keputusan, ya, bagaimana Anda terus melakukannya bahkan jauh lama setelah itu. Contohnya konteks yang mengenai pernikahan, saudara. Banyak orang kalau janji pernikahan, wonderful, luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang orang mengucapkan janji nikah itu nggak tahu apa yang diucapin, saudara. Biasanya orang mengucapkan janji nikah itu 20 tahun, 30 tahun, mengerti itu apa itu, baik suka ataupun duka, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya ataupun sederhana, saudara. Itu orang-orang itu tahu karena udah lewat 20 tahun ya bersama-sama. Nah, seperti itu, saudara. Nah, saya mengatakan ini bukan berarti orang nggak boleh mengucapkan janji nikah. Of course, orang mesti mengucapkan janji nikah itu make covenant ya, buat janji di depan Tuhan dan di depan sesama dan juga di depan hamba Tuhan. Nah, mari kita belajar mengenai Daniel bertekad atau purpose in his heart. Itu luar biasa sekali yang dia lakukan sehingga dampaknya itu everlasting. Nah, ada area-area yang kita ini perlu untuk komitmen, untuk tekad. Yang pertama, untuk kita setia kepada Tuhan, kita perlu bertekad. Ya, kita perlu bertekad untuk setia sama Tuhan. Jadi nggak terjadi begitu saja. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 23, dikatakan setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia, Barnabas. Bahkan ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, when Barnabas came and had seen the grace of God, he was glad and exhorted them all with purpose of heart. They would cleave unto the Lord. Jadi dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali dikatakan purpose in heart. Jadi berketetapan itu dalam hati, bukan cuma di pikiran tapi dalam hati. Tidak, I shall not be moved ya. Nah, saya mengatakan banyak cobaan-cobaan terutama untuk kaum muda ya. Untuk orang-orang muda, kalau kita lihatin godaan tuh banyak sekali. Kaum muda, bukan orang tua, nggak digoda sudah. Tapi kalau anak-anak mulai masuk ke dalam SMP, hal yang sering kali dicobain adalah untuk mereka masuk ke dalam grup atau geng ya. Kalau nggak masuk grup atau geng, mereka tuh akan ada peer pressure, ada tekanan sehingga mereka bisa dibully, yaitu hal yang sekarang lagi ngetop tuh, dibully karena nggak ikut grupnya mereka. Lalu dipelonco lagi. Bahkan ada hal-hal yang buruk, orang dipelonco bisa sampai sakit ya. Di beberapa tempat itu bahkan yang meninggal, itu ngeri sekali. Itu SMP. Nah, masuk ke SMA, cobaannya lebih gede lagi, saudara. Dicoba untuk mulai swear, apa tuh swear, mulai mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Kalau you nggak sumpah serapah, you nggak cool. Beberapa orang kalau ngomong sebentar-bentar swearing, sebentar-bentar apa sumpah serapah. Bahkan semuanya di sosial media semuanya sumpah dengan serapah, kelihatannya cool. Sebab kalau udah cool itu, wah, you are one of us, kamu ini satu sama kita. Jadi bahasanya kayak begitu. Itu sangat menyedihkan sekali. Ya, itu cobaan-cobaan yang banyak orang muda itu fail di situ. Ya. Kalau udah masuk dalam pekerjaan, ada juga cobaan untuk peer ya, teman-temannya tekanan tuh, udah kamu stay di daerah zona kamu kerja, jangan keluar daripada job description. Kenapa kamu mau cari muka sama bos ya? Jadi ada banyak tekanan-tekanan. Padahal kalau kita kerja di sebuah tempat, kita tuh punya covenant, kita punya perjanjian untuk memajukan perusahaan tersebut. Jadi bukan cuma upahan. Nah, seringkali orang tuh memberikan tekanan-tekanan kayak begitu, saudara. Ya. Tapi kita mesti belajar dari Barnabas, saudara ya. Bagaimana dia mendorong untuk ikut sama Tuhan, itu akan ada banyak cobaan-cobaan. Dan butuhkan kasih karunia untuk kita bisa mengalahkan itu. Amin, saudara. Itu area pertama di mana kita ini perlu untuk mempunyai tekad. Yang kedua, untuk kita punya tekad menjaga perkataan kita. We want to have purpose in our heart to control our tongue. Menjaga perkataan kita. Mazmur 17 ayat 3 mengatakan demikian. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak menemukan suatu kejahatan. Daud mengatakan demikian. How awesome, dahsyat. Nah, dalam bahasa Inggris dan New King James Version mengatakan, you have tested my heart,
You have visited me in the night. Jadi Tuhan sering berkunjung. Kalau malam hari, saudara dikunjungi Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu, saudara. Tapi dikatakan demikian. You have tried me and found nothing. I have purpose that my mouth shall not transgress. Dahsyat, saudara. Pemazmur Raja Daud tahu bahwa dia tahu bahwa mulutnya itu nggak boleh sembarangan. Kita harus menjaga perkataan kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena dengan perkataan kita ini dibangun, dengan perkataan kita juga diruntuhkan. Membutuhkan waktu yang lama, saudara, untuk membangun. Di mana-mana membangun itu perlu waktu yang lama. Membangun rumah, membangun kehidupan, dengan nilai-nilai, ya, dengan hal-hal yang baik, dengan perkataan yang membangun. Tapi untuk menghancurkan hidup seseorang perlu dengan satu kata saja. Ingat, saudara, di dalam Bilangan 13, kalau Anda baca mengenai orang-orang Israel, mereka mengalami satu pertikaian besar karena 12 pengintai telah balik yang diperintahkan di situ oleh Musa, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin loh, bukan orang-orang yang biasa. Mereka dipilih dari 12 suku untuk memeriksa tanah perjanjian seperti apa tanah itu, secara geografis, keadaannya gimana, di mana saja ada musuhnya. Nah, 10 pengintai mengatakan ini, saudara, bahwa kita nggak bisa mengambil alih karena yang kami lihat di sana suku-suku enak, raksasa, dan kami ini dilihat sebagai grasshopper, sebagai belalang. Ya. Tetapi Joshua dan Kaleb mengatakan apa? We are more than able to take it. Kami lebih dari mampu untuk mengambil. Tidak. Joshua dan Kaleb mencoba menenangkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel gara-gara mendengar perkataan orang yang sembarangan ini, hatinya gelisah. Gara-gara perkataan 10 pengintai ini, 10 spy, satu generasi nggak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih yang saya hormati, jagalah perkataan saudara. Kalau Anda memimpin rumah tangga, kalau Anda sebagai pemimpin perusahaan, kalau Anda sebagai pemimpin sekolah minggu, atau pemimpin connect group, atau apapun yang saudara itu ada orang di bawah pengaruh saudara, hati-hati. Karena apa yang Anda ucapkan, itu didengar orang. Dan bukannya orang saudara, oleh iblis juga ditangkap. Karena itu sebabnya hati-hati, karena iblis itu hanya bekerja sesuai dengan apa yang kita izinkan. Tuhan juga sama, saudara. Media dipakai itu perkataannya. Perkataan iman, ya, atau perkataan kutuk. Nah, dalam Yakobus 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, tidaklah boleh demikian. Perkataan-perkataan kita biarlah hendaknya membangun. Nggak mungkin perkataan kita ini sekali itu memuji Tuhan, tapi di lain pihak itu mengutuki orang, dikutukin orang. Nggak mungkin itu antitesis. Jadi tidak mungkin orang beriman, orang percaya, kalau perkataannya tinggal dijaga, itu mengharapkan berkat dari Tuhan. Karena orang tersebut mendiskualifikasi atau menyatakan berkat nggak bisa datang oleh karena perkataan dia sendiri. Jadi Anda lihat, ya, resiko yang dihadapi terlalu besar hanya gara-gara kita ngomong sembarangan, saudara. Itu sebabnya dalam Efesus 5 juga dikatakan, Efesus 4 ayat 25-26, bahwa buanglah dusta dan berkatalah benar satu sama lain. Dikatakan juga, apabila engkau menjadi marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini satu ayat yang diajarkan oleh Pastor Joe Sudirgo. Itu adalah pastor daripada di mana saya dulu beribadah di Toronto, Kanada. Ini ayat yang membuat saya bersama istri bisa bersatu. Jadi kalau ada hal-hal kita nggak setuju, bukan berarti kita nih semuanya setuju. No, ada hal yang kita nggak setuju. Tapi yang saya dapatkan kalau saya malam hari dalam keadaan nggak setuju, saya ngomong semuanya, saya serahkan semua Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan saya serahkan semuanya. Saya nggak mau tidur, ya, dengan keadaan hati capai. Ya. Karena kalau hati capai, pikiran juga, besok pagi saya bangun nggak ada energi. Sebagaimana saya tidur dengan keadaan capek, besok pagi bangun bukannya fresh, bukan praise the Lord, tapi oh kasihan deh aku. Saya nggak mau kayak gitu, teman-teman. Betul kan? Bapak Ibu juga nggak mau seperti itu kan? Mau besok pagi penuh dengan energi. Nah, salah satunya kita harus purpose in our heart. Kita harus bertekad untuk menjaga perkataan kita. Amin, saudara. Itu ada hal yang baik, saudara, untuk kita menjaga perkataan kita. Lebih baik membangun hidup kita, membangun orang lain. Yang ketiga, area di mana kita nih untuk perlu bertekad untuk memberi kepada Tuhan. Apa, pastor? Memberi, ya. Bahkan untuk memberi secara alkitabiah, sudah kita perlu buat perencanaan. Jadi jangan sampai pas memberi, biasanya kan orang nunggu ya kalau ada waktu
kalau di Palem tuh jam 8 pagi mereka baju ke depan gitu ya. Jadi apa di dompet ya dikasih itu, atau Taman Anggrek Residen kita sharingnya pakai online ya, apa sendnya atau pakai mesin debit kalau kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Tapi saudara, kalau saudara hanya bergantung pada dompet saudara, kalau saudara bawa uang, puji Tuhan bisa ngasih. Ya, kalau ada ya, tapi kalau nggak ada, nggak bisa. Jadi saya dorong saudara, kalau mau memberi, ya mesti merencanakan, berdoa. You have purpose in your heart that you want to give. Amin, saudara, karena saudara mencintai Tuhan. Nah, ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7, dikatakan demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu hukum tabur tuai. Ya, what you sow is what you reap. You sow, kamu menabur dikit ya dapat sedikit. Dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, dipaksa-paksa ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya percaya setiap saudara yang hadir, yang memperhatikan online juga cinta Tuhan. Amin. Nah, bahasa Inggrisnya, saudara, lihat. But this I say, he that sows sparingly shall reap sparingly. And he that sows bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purpose in his heart. So let him give not grudgingly, or of necessity, for God loves a cheerful giver. Saya suka dengan bahasa Inggrisnya. Dikatakan sangat jelas, every man according as he purpose in his heart. Setiap orang sebagaimana bertekad dalam hati untuk mau memberi. Jadi bukan sembarangan, bukan bahasa Inggrisnya haphazard, sembarangan aja kasih. No, Tuhan nggak mau kita memberi sembarangan. Jadi jangan Anda pikir setiap pemberian itu diterima sama Tuhan. Gereja pasti nerima, saudara. Kita lihat Kain sama Habil. Ya. Kain memberikan apa yang sudah overcook, yang udah kematangan dikasih. Tapi kita lihat Habil. Habil memberikan yang terbaik. Dan Tuhan senang dengan the fat ya, dengan lemak yang diberikan dia korban daripada domba itu. Nah, akibatnya Kain, saudara. Dia nggak suka, padahal salah dia sendiri. Dia memberikan apa yang udah nggak penting. Itu sebab saudara, kalau mau ngasih ke gereja, saya dorong ya, jangan ngasih, udah dah, rumah penuh, kasih ke gereja. Gereja bukan tempat pembuangan, saudara ya. Berikan kalau itu masih baik, saudara. Kalau saya punya tujuan begini, kalau saya mau kasih orang, kalau baju itu masih layak saya pakai, saya berikan. Tapi kalau saya sendiri nggak mau pakai, ya jangan kasih ke orang. Dan saya lihat, saudara, dalam hukum tabur tuai, setiap kali saya menabur memberikan pakaian baik, saya dapat pakaian juga. Saya nggak mengharapkan ini, tapi itu terjadi, saudara. Ya, di mana-mana saat-saat penting kayak begini kita menabur, saudara. Ya, kita menabur teman-teman kita yang di Kupang, teman-teman kita di Rote. Tuhan juga memberkati kita. Amin, saudara. Jadi penting sekali untuk diperhatikan di sini membuat planning ya. Jangan sampai hidup kita lebih besar pasak daripada tiang. Maksudnya pengeluaran kita lebih gede daripada pemasukan. Nah, kalau begitu artinya out of control, ada hal yang nggak benar. Kita mesti ngerem, kita mesti ngelihat. Karena kalau kita hanya mengikuti kebutuhan kita, kesenangan kita, ya nggak ada habisnya, saudara. Nah, kita mesti belajar menguasai diri kita. Ya, apalagi dalam musim-musim puasa begini, puasa Daniel bagus, saudara. Hanya makannya sayur, hanya makannya buah-buahan. That save a lot of money, saudara. Itu bagus. Tapi bukan itu aja, juga mendetox, saudara, membersihkan dari semua kotoran-kotoran lemak yang saudara makan. So it's good thing, saudara. Oke, saudara berpuasa bukan untuk saving money, amin, saudara, tapi untuk mau mencari Tuhan, amin. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah tekad kita ini bisa kita beritakan dengan teman-teman seperjuangan yang sama. Dengan kata lain, who we are will attract the same kind of people. Jadi kalau kita ini bergairah untuk Tuhan, maka orang-orang yang bergairah juga akan cari kita. Tapi kalau kita loyo, saudara. Nah, ini Paulus ini bergairah sama Tuhan. Dan kita lihat dari satu orang namanya Tychicus ya. Dari Efesus 6 ayat 21 dan 22, Paulus mengatakan demikian. Supaya kamu mengetahui keadaan dan hal ikhwalku ini, maka Tychicus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan, akan beritahukan kamu semua. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu supaya kamu tahu hal ikhwal mengenai kami dan supaya ia menghibur hatimu. Jadi ini luar biasa sekali, saudara. Jadi purpose dikatakan, so he can share the purpose of my heart. Jadi kita nggak bisa
nggak bisa nitip pesan kita dengan orang yang bukan sekualitas, saudara, yang nggak selevel, saudara. Nanti beritanya malah turun, jadi saudara nggak mendapatkan esensi. Jadi orang-orang yang memang seperjuangan sama kita, ya, orang yang menolong kita perlu tahu, saudara. Pemimpin membutuhkan pemimpin yang lain karena mereka adalah sounding board. Mereka akan menyatakan hal-hal yang bahkan lebih baik, bahkan mengcover saudara lebih baik lagi, saudara. Seperti itu. Saudara, pastikan saudara punya teman-teman seperjuangan, teman-teman yang bergairah bersama saudara. Supaya tekad saudara itu bisa dinyatakan kalau saudara nggak bisa datang satu dan lain hal. Dan yang terakhir, ini penting, tekad untuk menjaga kemurnian seks. Ya, seksualiti kita, imoralitas mesti dijaga, saudara. Itu ada banyak contoh. Salah satu hal yang paling hebat yang saya senangkan adalah dari Yusuf. Kejadian 39 Anda bisa lihat. Yusuf digoda berhari-hari, ayat yang ke-10. Dikatakan, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur dengannya dan bersetubuh dengannya. Bapak Ibu, ini godaan istrinya Potifar kepada Yusuf, itu bukan sehari. Bukan 2 hari. Itu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Anak muda mana sih yang bisa tahan digoda sama perempuan yang menggoda luar biasa? Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Tapi Yusuf itu mengatakan, how can I sin against God? Bagaimana mungkin saya berdosa terhadap Allah? Nggak mungkin. Semuanya ini, segala kuasa ini, segala otoritas aku dapat di rumah ini, oleh karena ada suami, kecuali satu-satunya nggak bisa kupegang. Hei dirimu nyonya, kau ini sudah nyonya, Mrs. I will not touch you. Dan Yusuf menjaga keperjakaannya, saudara, kemurniannya luar biasa. Nah, ada orang yang kuat, saudara. Namanya Samson. Dahsyat, fisik, mungkin badannya six pack, lebih hebat daripada Yusuf. Tapi dia jatuh, yang nggak bisa menjaga kemurniannya. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 16 dikatakan, lalu setelah perempuan itu, si Delilah, berhari-hari merengek-rengek, itu bahasa Indonesianya, merengek-rengek, ya, kepadanya dan terus mendesak-desak, bukannya mendesak-desak. Samson tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga mau mati rasanya. Jadi ada orang tuh yang nggak tahan terhadap omongan, saudara. Kalau ada orang yang merengek-rengek, jatuhlah dia, hancurlah dia, saudara. Diberitahu kekuatan dia, padahal nggak boleh seharusnya itu kekuatan diberitahukan. Akhirnya Samson sharing kepada orang yang salah, padahal dia suka. Tapi hati-hati, saudara. Ya. Belajar dari Samson, dia jatuh cinta sama orang yang salah. Akhirnya itu menghancurkan. Dia kehilangan penglihatannya, dicolok dan habis. Dan ini sangat berbeda dengan Yusuf yang mau menjaga kemurnian. Hai anak-anak muda yang mendengarkan, jaga kemurnian hatimu. Jaga kemurnian seksual kamu. Kemarin hari Sabtu saya baru memberkati pernikahan di Surabaya. Tuhan hadir dalam pernikahan itu. Dan kedua-duanya bisa mengatakan dengan mata yang bersinar, bersuka cita, kami bersyukur kami telah menjaga kemurnian sampai dengan hari pernikahan. Tuhan memberkati setiap saudara yang mau bertekad, purpose in your heart, untuk mau mengikuti Tuhan, untuk ikut Tuhan, untuk setia pada Tuhan, ya, mau untuk dalam area kemurnian seksual, di dalam keuangan, ya, di dalam mempunyai teman-teman yang baik, ya, di dalam memberi, di dalam ikut sama Tuhan. Itu area-area yang saudara perlu punya tekad yang kuat. Ada banyak area yang lain. Tapi biarlah Tuhan memberkati saudara dengan 5 poin ini yang saya bagikan. Tuhan memberkati. Amin dan amin. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap dari kami mempunyai tekad yang kuat. Dan kami punya komitmen untuk menyatakan tindakan kami sampai pada akhirnya. Sebagaimana Engkau telah memberikan upah kepada Daniel, menjadi orang yang luar biasa dan memerintah di Babilonia. Demikian juga kami berdoa supaya ada perkenan dan favor pada setiap orang yang mendengar firman ini. Engkau sendiri mengangkat setiap orang, Engkau memberikan jalan. Waktu dicobai, 1 Korintus 13 ayat 10 dikatakan, Engkau memberikan pencobaan-pencobaan yang kami alami bukanlah lebih besar daripada apa yang kami tanggung, dan Engkau memberikan kami jalan keluar. Terima kasih, berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini. Kalau ada teman kami pada saat ini yang membutuhkan jaman dari Tuhan, membutuhkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, biar dijamah pada saat ini. Aku berkata di dalam Tuhan Yesus, biar Roh Tuhan menjamah engkau. Amin. Amin. Dalam Tuhan Yesus.
Baik, pada saat juga terima berkat dari Tuhan. Aku ucapkan pada saat ini kekuatan, ketertiban datang dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di nama Tuhan Yesus melimpah. Sehingga engkau minum dari kelimpahan, dari cangkirnya. Out of the abundance. Dalam berkat ini membuat saudara kuat dan saudara mengalami perkataan dari Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus. Amin. Hey, sampai ketemu minggu depan. Kalau di Taman Anggrek Residen, kita akan ada pertemuan secara hybrid, transisi, kebaktian yang namanya itu onsite. Tapi tolong daftar dulu, karena kita mesti seleksi, pastikan hanya cuma terbatas. Terima kasih, Tuhan memberkati semua.